Tanggal 5 Januari 2004, di saat semua orang tengah mempersiapkan segala hal untuk menyambut Tahun Baru Imlek, warga distrik Dongxibja, kota Taichung, Taiwan, justru dihebohkan dengan hal yang mengerikan. Kala itu sekitar pukul 8 pagi, puluhan polisi, wartawan, dan warga sekitar mengelilingi salah satu gedung apartemen. Ternyata tepat di halaman depan apartemen tersebut ditemukan adanya tubuh seorang pemuda yang sudah tak bernyawa. Mayat tersebut dalam kondisi sudah ditutupi kain putih, namun darah masih mengalir dan menggenang menyebar ke jalan di sekitarnya. Lantas kini yang menjadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya pemuda malang itu? Dan bagaimana ia bisa tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Korban diidentifikasi bernama Hung Guoyang, berusia 23 tahun. Menurut keterangan saksi mata, Guo tiba-tiba melompat dari balkon lantai 9 apartemen tersebut. Polisi pun curiga kalau Guo sengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, para penyidik langsung memasang garis polisi di sekitar area dan bergegas menuju unit apartemen yang disebutkan para saksi sebelumnya. Namun saat pintu apartemen itu dibuka, polisi sama sekali tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Ruangan tersebut dipenuhi dengan darah yang berceceran seakan mereka berada di neraka. Kengerian itu rupanya tak berhenti sampai di situ. Di sana, polisi juga menemukan 4 mayat lainnya yang sudah tergeletak penuh dengan darah. Identifikasi para korban pun segera dilakukan. Diketahui korban pertama bernama Yin, 19 tahun. Yun yang merupakan kakak dari Yin yang berusia 21 tahun, Wen 22 tahun, serta Yong 20 tahun yang merupakan pacar dari Wen. Ajaibnya ketika polisi memeriksa keempat korban, Yin masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan meski denyut nadinya sangat lemah. Sedangkan 3 lainnya dikonfirmasi telah meninggal dunia. Di antara mereka, Yunlah yang menderita luka paling parah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka tusuk yang tidak terbayangkan. Pihak forensik mencatat bahkan setelah beberapa jam setelah Yun meninggal, kulitnya masih menunjukkan bulu kuduk berdiri. Hal itu adalah reaksi biologis ekstrim karena ketakutan luar biasa sebelum ajalnya tiba. Setelah melakukan olah TKP dan investigasi lebih dalam, polisi dapat memastikan kalau pelaku pembantaian brutal ini tak lain adalah Guo, kekasih Yin yang baru saja ditemukan tewas setelah melompat dari gedung apartemen. Kengerian ini tak pelak menjadi buah bibir masyarakat sekitar serta media massa. Semua orang penasaran dendam apa yang membuat Guo tega menghabisi 4 orang sekaligus. Hung Guoyang lahir dan besar di Kabupaten Nantau. Ia baru pindah ke kota Taichung untuk melanjutkan SMA-nya. Setelah lulus, Guo diketahui tidak melanjutkan kuliah. Ia memilih untuk bekerja di bengkel mobil milik sang paman. Bengkel itulah yang kemudian menjadi tempat Guo menetap selama bertahun-tahun. Karena banyak pemilik mobil yang memperbaiki mobilnya di bengkel tersebut, pada akhirnya ia pun bertemu dengan Yin. Sebenarnya keluarga Guo dan keluarga Yin bisa saling mengenal lewat klub mobil Jeep. Mereka sering ikut serta dalam kegiatan klub dengan membawa anak-anak mereka. Dari pertemuan-pertemuan itulah, Guo dan Yin bisa menjadi lebih dekat hingga akhirnya mereka resmi menjalin hubungan di tahun 2001. Saat itu, Yin masih duduk di bangku SMA, sementara Guo sudah lebih dulu masuk di dunia kerja.
Meski terdapat perbedaan usia dan kondisi, hubungan keduanya bisa dibilang berjalan dengan baik. Bahkan setelah Yin lulus SMA dan akhirnya masuk di sebuah universitas, Guo memilih untuk tinggal bersama keluarga Yin. Tentu kemauan Guo itu awalnya ditentang oleh keluarga Yin karena mereka merasa tak pantas jika lelaki yang bukan suami Yin tinggal serumah. Namun saat melihat Yin dan Guo begitu saling mencintai, kedua orang tua Yin akhirnya mengizinkan Guo tinggal di sana. Di mata ibu Yin, Guo merupakan pemuda yang pendiam serta memiliki kepribadian tertutup. Sang ibu sebenarnya tidak masalah dengan sifat Guo tersebut. Namun yang menjadi perhatian ibu Yin adalah lingkungan Guo. Seperti yang sebelumnya sudah kita tahu, setelah lulus SMA, Guo langsung memutuskan untuk bekerja di bengkel. Hal itu membuat Guo bisa dengan cepat terpengaruh kebiasaan buruk dari luar. Guo sama sekali tak suka belajar dan menghabiskan hari-harinya hanya dengan nongkrong di bengkel. Satu-satunya hal yang ia minati adalah balap motor. Semua gaya hidup Guo itu membuat keluarga Yin diselimuti perasaan khawatir. Apalagi mereka tahu dari sisi pengendalian emosi, Guo cenderung tak stabil dan kasar. Setiap kali keduanya berselisih pendapat, Guo kerap kehilangan kendali. Ia melampiaskan amarahnya dengan melempar dan merusak barang sambil berteriak seperti orang kesetanan. Karena Guo dan Yin tinggal bersama mereka, orang tua Yin seringkali harus turun tangan untuk menghentikan amarah Guo. Perilaku kasar Guo yang berulang itu pada akhirnya membuat kesabaran pihak keluarga pun mencapai batasnya. Seiring berjalannya waktu, bukannya berubah lebih baik, kepribadian Guo justru membuat keluarga Yin merasa tidak aman. Perlahan, Yun, kakak Yin, bersama kedua orang tua mereka tak lagi dapat menyembunyikan ketidaksukaan mereka kepada Guo. Sesekali mereka menasehati Yin agar ia segera mengakhiri hubungan toksiknya dengan Guo. Namun, Yin tak mendengar nasihat keluarganya dan selalu sesumbar bahwa ke depannya Guo akan bisa mengendalikan diri dengan baik. Namun seperti yang sudah diprediksi sejak saat itu, hubungan Yin dan Guo tetap tidak membaik. Mereka terlalu sering bertengkar. Akan tetapi mereka juga dengan cepat berbaikan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hal itu membuat keluarga Yin semakin jengkel dan menunjukkan sikap mereka kepada Guo. Di sisi lain, sikap yang ditunjukkan keluarga Yin itu lama-kelamaan membuat Guo merasa tertekan dan terasingkan. Ia mulai menganggap keluarga Yin melihatnya sebagai pemuda rendahan yang tidak pantas untuk menjadi pasangan Yin. Puncaknya terjadi di tahun 2003 lalu. Saat itu, Guo dan Yin bertengkar hebat sampai suara mereka terdengar oleh semua keluarga. Karena keributan itu semakin membesar, akhirnya orang tua Yin pun harus kembali turun tangan. Mereka memperingatkan Guo jika pertengkaran ini terus berlanjut, mereka akan memaksa Yin untuk berpisah dari Guo. Dihadapkan dengan kondisi emosi yang memuncak serta ultimatum dari orang tua Yin itu malah membuat Guo semakin hilang kendali. Ia lalu membalas ultimatum itu dengan mengatakan, "Kalau aku dan Yin putus, aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu." Ucapan tersebut tentu membuat orang tua Yin terkejut. Khawatir akan memperburuk keadaan, akhirnya ayah Yin berusaha menenangkan Guo dengan berbicara empat mata.
Saat emosi Guo sudah mulai mereda, ia mengungkapkan kalau Yin adalah cinta pertamanya. Maka dari itu, dirinya sangat takut jika berpisah dari Yin. Guo lalu menjelaskan kalau perkataannya barusan itu hanya luapan emosi sesaat karena merasa panik. Di momen itu, Guo pun berjanji kepada ayah Yin kalau dirinya akan mengubah sifatnya, belajar menahan diri, serta berhenti emosi untuk hal-hal yang kecil. Setelah insiden itu, nampaknya Guo benar-benar berusaha untuk berubah. Ia mulai memutus hubungan dengan lingkungan yang membawa pengaruh buruk kepadanya dan menghindari nongkrong yang sia-sia. Di bengkel tempatnya bekerja, Guo kini bekerja lebih rajin serta bertanggung jawab. Perubahan itu juga dirasakan oleh Yin. Kini sikap Guo menjadi lebih lembut serta penuh perhatian kepadanya, seakan ia berusaha keras untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Guo percaya kalau menunjukkan rasa cinta tak cukup hanya dengan perkataan saja, namun juga tindakan yang bertanggung jawab. Ia merasa inilah cara terbaik dalam mempertahankan hubungannya dengan Yin. Akan tetapi Yin sendiri ketika itu baru berusia 19 tahun. Orang tuanya merasa putri mereka itu terlalu larut dalam cinta hingga mengganggu kuliah dan masa depannya. Mereka sering berbicara empat mata dengan Yin untuk menasehatinya agar ia menjalani hidupnya dengan seimbang. Tidak apa ia berhubungan dengan Guo, tapi Yin juga tetap harus berfokus kepada pendidikannya. Sayangnya bagi Yin yang sedang dimabuk cinta, nasihat itu hanya sebuah ocehan yang tidak penting. Di waktu yang sama, Yun, kakak dari Yin, juga sedang dalam hubungan percintaan yang penuh gairah dengan kekasihnya. Hal itu membuat orang tua mereka tak dapat menerima kenyataan bahwa kedua putrinya itu kini terlalu dekat dengan pacar masing-masing sebelum menikah. Bagi mereka, hal itu bertentangan dengan tradisi dan juga budaya keluarga. Disinilah pihak keluarga melakukan sesuatu yang agak keras. Melihat kekasih dari anak-anaknya sudah berpenghasilan sendiri, orang tua Yin dan Yun pun memutuskan untuk mengusir kedua putrinya itu keluar dari rumah sekaligus menghentikan dukungan finansial mereka. Sejak saat itu, kehidupan nyaman Yin dan Yun pun harus berakhir dan mereka kini menjalani hidup mandiri. Setelah pergi dari rumah orang tuanya, Yin dan Yun tak punya pilihan selain menyewa tempat tinggal. Bagi Yun, sang kakak, hal ini adalah tantangan baru yang harus ia hadapi dengan kekasihnya. Tapi hal berbeda dirasakan oleh sang adik Yin. Yin yang memang terbiasa bergantung kepada orang lain itu mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan barunya itu. Ia kini harus bekerja sambil kuliah yang membuat hari-harinya dipenuhi dengan tekanan. Yin merasa dicampakkan oleh orang tuanya dan berpikir kalau ayah dan ibunya tidak lagi menyayanginya. Dalam kondisi seperti ini, hanya Guo, Yun dan pacarnya yang menjadi sandaran emosional Yin. Yin memang adalah anak bungsu keluarga. Sejak kecil, dirinya selalu patuh kepada orang tua dan kakaknya. Sementara Yun sebagai anak sulung punya kepribadian tegas serta penuh tanggung jawab. Setelah keduanya tinggal bersama, Yun khawatir akan kondisi sang adik yang terlihat semakin sedih karena hidup berjauhan dari orang tua mereka. Maka dari itu, Yun merasa kini menjaga sang adik adalah tugasnya. Oleh karena perasaan tersebut dan ditambah sikap tegas Yun membuatnya jarang meminta pendapat Yin dalam membuat keputusan.
Yun menganggap semua keputusan yang dibuatnya adalah yang terbaik demi untuk melindungi sang adik. Sejak lepas dari keluarga, Yun harus berperan sebagai kakak sekaligus orang tua untuk Yin. Namun meski telah bekerja, beban biaya sewa apartemen rupanya membuat Yun semakin kewalahan. Oleh karena itu, ia kemudian mengajak sahabat dekatnya yang bernama Wen untuk tinggal bersama dan patungan demi meringankan biaya sewa. Akan tetapi saat mereka mulai tinggal di apartemen itu, benih konflik perlahan tumbuh. Guo yang sibuk bekerja hanya bisa berkunjung di akhir pekan. Namun, tiap kali ia datang, suasana rumah terasa dingin. Tidak ada sambutan hangat, bahkan Wen, sahabat Yun yang sebenarnya tidak terlalu mengenalnya, juga terlihat acuh kepadanya. Lambat laun, Guo menyadari sesuatu. Ia merasa kalau sejak awal Yun memang tidak pernah menyukainya. Bagi Yun, memang Guo bukan pasangan ideal untuk adiknya. Ia memandang Guo sebagai pria berpendidikan rendah, berpenampilan biasa saja, dan yang paling fatal, Guo juga punya temperamen yang buruk. Ia yakin bila Yin terus bersama pria seperti ini, adiknya itu tak akan pernah merasa bahagia. Prasangka itu terasa semakin menjadi nyata karena sifat lama Guo mulai muncul lagi. Ia kembali mudah marah, kehilangan arah, dan emosi yang tak menentu. Semua itu semakin membuat Yun yakin kalau dirinya harus menjauhkan adiknya dari Guo. Namun bagi Yin yang masih muda dan rapuh, memutuskan hubungan dengan Guo bukanlah perkara mudah. Ia tahu masa depan hubungannya dengan Guo tidak jelas, namun ia juga tak mampu menolak perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Melihat kebimbangan adiknya, Yun mencoba bicara serius. Dengan nada tegas, ia berkata, "Dengan kondisimu, kamu bisa mendapatkan pacar yang jauh lebih baik, tampan, perhatian, dan sekelas denganmu. Bertahan dengan pria kasar seperti Guo tidak akan membawamu kemana-mana." Namun nasihat tersebut justru membuat Yin dalam posisi dilema yang lebih dalam. Di satu sisi, ia tahu kakaknya hanya ingin melindungi dirinya. Tapi di sisi lain, ia masih terikat oleh perasaan terhadap Guo. Oleh karena itulah, ia tidak menolak namun tidak juga menuruti. Yin memilih diam. Dan dalam diam itulah, hubungan yang seharusnya jelas malah menggantung tanpa kepastian. Sementara itu, Guo rupanya semakin merasakan sikap antipati yang ditunjukkan oleh Yun. Yun seakan memandang Guo dengan sebelah mata. Merasakan hal demikian, Guo merasa ini bukan lagi persaingan soal cinta, melainkan soal kendali atas Yin. Baginya, Yun berusaha merebut perannya dan menjadi pengendali utama dalam hidup Yin. Sampai akhirnya konflik pun datang perkara uang sewa apartemen. Karena tak lagi mendapatkan uang dari orang tuanya, Yin meminta Guo untuk ikut membantu berkontribusi membayar uang sewa. Tapi Guo menolak. Menurutnya, ini justru saat yang tepat agar Yin belajar mandiri dan belajar menghadapi kerasnya hidup. Masalah yang tadinya sederhana itu rupanya lama-kelamaan semakin membesar. Dalam sebuah pertemuan bersama teman-teman, Yun melempar komentar dengan nada bercanda. "Guo, kamu kan sering menginap di sini. Itu berarti kamu juga penghuni. Jadi sebaiknya ikut bayar sewa supaya adikku tidak sendirian menanggung beban." Merasa disudutkan oleh perkataan Yun itu, Guo merasa serba salah. Di depan banyak orang, ia tentu tidak bisa menolak. Dirinya hanya mengangguk sambil berkata akan membicarakannya dengan Yin. Akan tetapi saat tanggal pembayaran tiba, Yun ternyata benar-benar menagih janji Guo.
Guo pun tak terima karena baginya menginap beberapa hari dalam 1 bulan bukan alasan baginya untuk ikut menanggung biaya sewa apartemen tersebut. Sementara Yun menilai sikap Guo itu sebagai bentuk tindakan tidak bertanggung jawab karena telah ingkar janji. Disitulah pertikaian terjadi. Mendengar Guo tetap tak mau ikut menanggung biaya sewa, Yun pun berkata, "Kalau kamu tidak mau bayar sewa, lebih baik jangan datang ke sini lagi." Selain itu, Yun juga menuntut Guo untuk mengembalikan kunci apartemen. Sontak Guo pun menolak mentah-mentah permintaan Yun tersebut. Ia merasa dirinya masih punya hak karena kekasihnya adalah Yin. Meski kini pertengkaran itu telah usai, namun masih menyisakan amarah yang tak terselesaikan dalam hati Guo. Ditambah lagi, sejak kejadian tersebut, Yin kini menjadi semakin pasif. Ia tak berani membela dirinya di depan sang kakak. Hal ini membuat Guo merasa terisolasi. Tak berhenti sampai di situ. Guo juga merasa sikap Yin perlahan mulai berubah. Ia tak lagi sehangat dulu, bahkan kini lebih sering menjaga jarak darinya. Rasa takut kehilangan pun mulai menggerogoti Guo. Ia semakin posesif ketika melihat Yin berbicara dengan teman laki-lakinya. Hal itu membuat Guo semakin membatasi pergaulan Yin dan mengawasi siapapun yang ia temui. Sementara itu, bagi Yin, tekanan dari kedua sisi itu membuatnya tak nyaman. Di satu sisi, ia tidak berani melawan kakaknya, namun di sisi lain, ia juga semakin takut dengan sikap posesif yang ditunjukkan oleh Guo. Tak mampu menghadapi situasi, Yin tetap memilih jalan menghindar. Ia tidak memberi jawaban tegas, tidak mengatakan putus, tapi juga tidak sepenuhnya bertahan. Ia membiarkan hubungannya dengan Guo menggantung begitu saja. Tanpa sadar, sikap ambigu yang ditunjukkan Yin itu menjadi bara kecil yang terus membakar pikiran Guo. Di awal tahun 2004, sepulang kerja, Guo kembali datang ke apartemen berharap bisa bertemu dengan Yin. Tapi kunci yang biasa ia bawa itu tak bisa lagi digunakan. Rupanya diam-diam Yun sudah mengganti gembok apartemen tersebut. Guo lalu mencoba mengetuk pintu dan memanggil nama Yin, tapi tidak ada jawaban. Karena tak kunjung ada yang membuka pintu, akhirnya Guo kembali ke bengkel tempatnya bekerja. Malam itu, Guo yang tidur di bengkel merasa hatinya begitu kosong. Ia merasa hampa karena ditinggalkan oleh semua orang, termasuk Yin kekasihnya. Keesokan harinya, tanggal 4 Januari, Guo berencana untuk menemui Yin guna memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi, nyatanya pertemuan itu bukannya membuat situasi membaik, namun keduanya justru kembali terlibat pertengkaran hebat. Yin yang biasanya tak berani menjawab, kali ini menunjukkan hal berbeda. Yin dengan tegas mengatakan kalau ia ingin hubungan mereka berakhir alias putus. Bagi Guo, apa yang dikatakan Yin itu bak petir menyambar di siang bolong. Hidup dan masa depannya seakan hancur seketika. Di malam harinya, Guo tiba-tiba menderita sakit perut parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam kondisi demikian, ia menelpon salah seorang sahabatnya dan mengatakan kalimat seperti perpisahan. Ia berkata bahwa ketika dirinya sakit, tetap tak ada seorang pun yang memperdulikannya. Di momen itulah, Guo sudah tak lagi dapat berpikir secara rasional. Setelah kondisi perutnya membaik, ia pulang ke bengkel dan minum alkohol untuk menenggelamkan rasa sedihnya. Sampai akhirnya tepat di tanggal 5 Januari dini hari, ia mendatangi apartemen sewaan Yin dengan membawa 2 bilah pisau di tangannya.
Ia kemudian mendobrak pintu apartemen tersebut dan menuju kamar tempat di mana Yun dan Yin tidur. Sesampainya di depan pintu, Guo membuka pintu kamar dengan perlahan. Saat itu target utamanya adalah Yun, orang yang dianggap telah menghancurkan hubungannya dengan Yin. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, Guo langsung menyerang Yun secara membabi buta. Yun yang terkejut seketika terbangun dan berusaha melindungi dirinya dan sang adik. Dengan sisa tenaganya, Yun melempar ponsel miliknya ke arah sang adik untuk memberi kesempatan pada Yin agar mencari bantuan. Namun serangan brutal yang ia dapatkan dari Guo itu tak lagi dapat ia tahan, yang akhirnya membuat Yun ambruk bersimbah darah walau ia masih bernafas. Setelah selesai menyerang Yun, kini Guo beralih menyerang Yin, kekasihnya sendiri. Dalam serangan itu, Yin sempat terkena tusukan di bagian leher hingga membuatnya pingsan. Kekacauan semakin menjadi-jadi ketika Wen dan pacarnya yang kebetulan juga berada di apartemen tersebut mencoba menolong. Upaya keduanya justru membuat mereka ikut diserang oleh Guo. Mereka ditusuk berkali-kali dan tubuhnya diseret ke dalam kamar. Yang paling mengerikan saat itu adalah ketika Guo menyadari bahwa Yun belum meninggal sepenuhnya. Ia sengaja mengulur waktu untuk tidak langsung menghabisi Yun. Ia terlebih dahulu menyiksanya selama 6 jam penuh dari jam 1 hingga 7 pagi. Penderitaan panjang Yun itu berakhir dengan kematian mengenaskan. Tapi bahkan setelah apa yang telah ia lakukan, Guo masih belum puas. Ia lalu duduk di samping tubuh-tubuh yang tergeletak, menatap hasil perbuatannya sendiri sambil menulis surat kematiannya. Namun yang Guo saat itu tidak tahu adalah ternyata Yin masih hidup. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mengirim pesan singkat kepada ayahnya untuk minta diselamatkan. Menerima pesan itu, pihak keluarga pun mulai berdatangan, dan di saat itulah Guo memilih untuk melompat dari lantai 9 dan akhirnya tewas seketika. Di dalam apartemen, polisi menemukan surat terakhir yang ditulis oleh Guo. Di dalamnya, Guo menuliskan seberapa besar cintanya kepada Yin. Selain itu, Guo juga mengatakan jika apa yang ia inginkan harus ia miliki, dan jika tidak, maka tak seorang pun boleh memilikinya. Dalam kalimat penutup, Guo mengatakan, "Aku hanyalah manusia hina, jadi matiku pun tak ada nilainya." Sementara itu, Yin yang ditemukan masih selamat langsung dilarikan ke rumah sakit. Meski menderita luka parah dan sempat koma, nyawa Yin masih bisa tertolong. Namun luka batin dan trauma yang Yin derita pasti akan lebih menyakitkan karena ia benar-benar menyaksikan kakak kandung serta orang terdekatnya tewas begitu saja dibunuh oleh pria yang pernah ia cintai. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.